tengah penderitaan itu semakin besar kemungkinan untuk kita praktek firman. Bagaimana melatih bersabar, bagaimana melatih berdoa, bagaimana melatih mengandalkan Tuhan. Supaya tadi Paulus katakan, semuanya ini terjadi, penderitaan yang begitu berat dan besar ini, supaya kami jangan menaruh pengharapan kepada diri sendiri, tetapi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saudara, jadikan Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Menghadapi resesi yang ada di depan mata, jadikan Allah menjadi pengharapan, kekuatan dan perlindungan. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tadi dikatakan dalam Mazmur 46 ayatnya yang ke-6, kota itu kediaman Allah, tidak akan pernah goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tidak akan tergoyahkan. Dan itu adalah kita. Kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang penting sekarang bagian kita apa? Marilah kita mengucap syukur. Perbanyak mengucap syukur Bapak Ibu Saudara. Apapun, syukuri apa yang ada. Tahu tempe yang ada syukuri. Ya, gajimu lagi bertambah, puji Tuhan, syukuri. Tapi sekalipun tidak sebanyak yang bulan lalu, tetaplah ucapkan syukur. Mengucap syukur dan beribadahlah kepada Allah dengan cara yang berkenan. Ada banyak orang beribadah, tetapi belum tentu caranya berkenan. Terbukti, ada orang ibadah, di ibadah justru bahas bisnis, di ibadah justru chattingan dengan orang, di ibadah justru dia tidur. Dan dalam menghadapi inflasi atau resesi yang ada di depan mata, ancaman di tahun 2023 ataupun di akhir 2022 ini, kita harus mengerti bahwa kita bukanlah pemilik, tapi kita hanyalah pengelola. Dari semua yang ada di tangan kita, sadari itu bukan milik kita. Karena apa? Nyawa kita pun bukan milik kita lagi. Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Alkitab berkata dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan 19 bahwa kita ini telah ditebus dengan cara yang mahal, ya, dengan darah yang mahal. Jadi kita ini sudah tebusan, sudah dimiliki, sudah dibeli. Amin. Jadi saudara, jangankan harta, jangankan mobil, jangankan rumah yang kita miliki, itu bukan milik kita. Jiwa kita sendiri pun bukan milik kita. Kita ini telah dibeli oleh Tuhan. Dibeli daripada hukuman dosa. Dibeli, diganti dengan darahnya yang mahal, dan harganya telah lunas dibayar. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Amin. Amin. Terus dan oleh Dia. Dan kepada Dia. Terus Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. haleluya. Haleluya. Jadi segala sesuatu yang ada dari Tuhan. Bisnismu itu dari Tuhan. Hartamu itu dari Tuhan. Rumahmu dari Tuhan. Mobilmu itu dari Tuhan. Kita bukan pemilik. Semuanya itu diberikan hanya kita untuk mengelola saja. Nah, yang ketiga sekarang. Masa sulit justru adalah waktu yang tepat untuk kita bertumbuh di dalam iman. Saudara, ternyata di Alkitab, pelajari orang-orang yang imannya dikatakan dahsyat dan luar biasa. Semua orang itu menghadapi penderitaan, persoalan. Ya. Saudara tahu cerita tentang Yusuf? Yusuf yang menjadi mangkubumi di Mesir, kurang menderita apa coba hidupnya? Coba bayangkan sampai masuk penjara, masuk ke sumur, ya. Setelah masuk ke sumur dijual jadi budak ke Mesir. Nah, coba ingat tentang Daud. Daud kurang menderita apa? Daud itu memang raja yang dipuji-puji. Tapi coba kurang menderita apa? Mertua beberapa kali pengen bunuh. Dari orang tua tertolak. Terus dari abang-abangnya dikatakan dasar kamu memang keras kepala. Ingat kan ketika dia mau menghadapi Goliat itu? Kan diomongin sama kakak-kakaknya, abangnya. Terus ketika menikah dapat istri, anaknya Raja Saul juga yang tukang cerewet dan menghina. Nah, terus dapat mertua yang ingin membunuh. Haleluya. Saudaraku, Alkitab berkata, orang-orang yang menderita itu justru ya akan dilepaskan Tuhan. Dan orang-orang yang saudara kenal, orang-orang hebat di Alkitab, justru menghadapi persoalan penderitaan. Di tengah penderitaan itu semakin besar kemungkinan untuk kita praktek firman. Bagaimana melatih bersabar, bagaimana melatih berdoa, bagaimana melatih mengandalkan Tuhan.
Supaya tadi Paulus katakan, semuanya ini terjadi, penderitaan yang begitu berat dan besar ini, supaya kami jangan menaruh pengharapan kepada diri sendiri, tetapi menaruh pengharapan kepada Tuhan.